Bab 29 mengajak kita beralih dari pendidikan sebagai sistem tetap menuju pembelajaran sebagai proses adaptif sepanjang hayat. Sistem pendidikan warisan ekonomi industri tidak lagi memadai untuk dunia yang berubah cepat. Bab ini membahas pembaruan kurikulum, literasi kecerdasan artifisial, otak biliterat, manfaat serta risiko sistem percakapan, pembelajaran berbasis alam, pelatihan kejuruan, pembelajaran orang dewasa, dan karakter generasi setelah generasi Z1. Bab ini dibuka dengan gagasan Albert Einstein bahwa pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang dipelajarinya di sekolah. Kutipan tersebut menggeser perhatian dari hafalan menuju kemampuan yang bertahan, seperti rasa ingin tahu, pertimbangan, keluasan berpikir, dan kemampuan belajar kembali. Inilah dasar peralihan dari pendidikan sebagai pemberian isi menuju pembelajaran sebagai pengembangan manusia. 2. Dasar tenaga kerja yang terlatih dan tahan masa depan sangat penting dalam pasar global. Namun, sistem pendidikan saat ini masih berasal dari ekonomi industri dan telah digunakan sejak generasi orang tua, kakek nenek, bahkan buyut. Sistem tersebut sudah sangat usang dan menempatkan negara serta tenaga kerja pada kerugian yang akan membesar seiring waktu. 3. Era baru inovasi pendidikan mulai muncul dengan tujuan menciptakan pemikir yang lebih siap secara intelektual dan emosional bagi dunia serta tempat kerja masa depan. Cara siswa diajar dan dinilai harus dibayangkan kembali, terutama karena kecerdasan artifisial akan mengganggu cara anak meneliti, berpikir, dan menulis. Penilaian perlu memperhatikan proses, alasan, dan kemampuan belajar. 4. Dengan mengukur keberhasilan melalui kurikulum baku dan nilai, banyak sekolah menghasilkan lulusan yang pintar tetapi belum tentu cerdas. Perusahaan masa depan akan membayar lebih bagi kecerdasan yang adaptif, bukan sekadar kepintaran akademis. Pembelajaran adaptif dan pemikiran luas menjadi penting karena kemampuan tersebut memungkinkan manusia melampaui pola linear yang dapat dilakukan sistem. 5. Teknologi membuka alat interaktif yang mengubah cara mendidik dan belajar. Masyarakat dapat berpikir linear dan terus berinvestasi pada sistem kemarin, atau menggunakan imajinasi positif untuk memelihara pikiran yang membentuk masa depan. Perguruan tinggi perlu menilai ulang kurikulumnya. Jalur kejuruan juga perlu dihargai sebagai pilihan belajar yang sah dan penting. 6. Guru anak usia dini berusaha menyeimbangkan layar dengan buku kertas. Anak membaca lebih banyak daripada 1 dekade lalu, tetapi pengalaman membaca layar berbeda dari halaman tradisional. Sirkuit membaca dalam otak berkembang secara berbeda dan tidak sepenuhnya terbentuk ketika membaca melalui layar. Memahami kebutuhan otak biliterat penting bagi pengajaran membaca serta perkembangan kognitif masa depan. 7. Kajian Universitas New York menggunakan kecerdasan artifisial untuk menerangi cara otak manusia, khususnya anak, belajar. Sebuah model mengenali kata seperti tempat tidur bayi dan bola melalui rekaman kamera kepala dari sebagian kecil kehidupan seorang bayi. Temuan ini berbeda dari model bahasa yang belajar dari miliaran titik data dan menawarkan wawasan baru tentang pemerolehan bahasa. 8. Walaupun model dapat membantu meneliti pembelajaran, prosesnya tidak sama dengan cara otak manusia belajar. Anak memahami dunia melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, hubungan emosional, serta keterlibatan mendalam dengan lingkungan. Model kecerdasan artifisial saat ini belum mampu meniru tingkat penjelupan dan hubungan tersebut. 9. Survei Pew pada musim gugur 2023 menemukan 67% remaja Amerika usia 13 hingga 17 tahun mengenal ChatGPT dan 19% menggunakannya untuk belajar. 69% menganggap penggunaannya wajar untuk meneliti topik baru, tetapi hanya 39% untuk matematika,
dan 57% menilai penggunaannya untuk menulis esai tidak wajar. 10. Sejumlah sekolah melarang ChatGPT karena takut siswa memakainya menyelesaikan tugas. Namun, larangan sulit diterapkan karena teks buatan sulit dideteksi. Larangan juga mengabaikan manfaat bagi guru, seperti mempersonalisasi rencana pelajaran, membantu anak dengan disabilitas belajar, mengotomatiskan riset dan tugas berulang, menyusun surat rekomendasi, serta mengembangkan dan menilai tugas. 11. Algoritma pembelajaran adaptif dapat menganalisis data kinerja siswa, menemukan area yang perlu diperbaiki, dan memberikan rekomendasi atau intervensi terarah. Nilai terbesarnya muncul ketika analisis sistem memperkuat pertimbangan guru, bukan menggantikannya. Guru tetap memahami konteks, emosi, motivasi, serta kebutuhan manusia yang tidak tercermin sepenuhnya dalam data. 12. Hasil pendidikan terbesar dari ChatGPT adalah literasi kecerdasan artifisial. Mengajak kelas berinteraksi dengan sistem membuka diskusi produktif mengenai informasi keliru, bias berbantuan teknologi, dan pemikiran kritis. Pendidikan perlu mengajarkan siswa memeriksa, mempertanyakan, dan terlibat secara sadar dengan ruang digital, bukan sekadar menerima keluaran sebagai jawaban. 13. Kerangka literasi digital Learning for Justice menyoroti privasi, perilaku tidak beradab, berita palsu, radikalisasi daring, dan penipuan internet. Kerangka ini melampaui pemrograman. Tujuannya menyiapkan individu untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan berinteraksi secara mendalam dengan berbagai ruang digital masa kini. 14. I4O adalah organisasi nirlaba yang berupaya mendemokratisasi pembelajaran mendalam dengan membawa pendidikan kecerdasan artifisial kepada anak sekolah di Amerika yang mungkin tidak memiliki akses. Pengenalan sejak muda membantu membangun masa depan teknologi yang lebih inklusif serta beragam. Upaya ini penting ketika banyak pendidikan masih terjebak dalam cara mengajar lama. 15. Seorang pengajar teknik menemukan siswanya kesulitan bukan hanya mencari berkas, tetapi memahami konsep folder serta direktori. Bagi banyak siswa modern, konsep tersebut terasa tidak masuk akal karena pengalaman digital mereka berbeda. Contoh ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh menganggap kerangka ajuan generasi lama tetap berlaku. Guru perlu menerjemahkan konsep ke pengalaman peserta didik. 16. Banyak ahli setuju kecerdasan artifisial penting dalam pendidikan, tetapi teknologi saja tidak menyiapkan siswa menjadi pemikir luas. Kebiasaan memeriksa media sosial pada remaja berkaitan dengan perubahan respons otak. Generasi Z menghabiskan sekitar separuh waktu terjaga di layar. Penggunaan sistem generatif oleh anak juga perlu diawasi dan diseimbangkan dengan pengalaman nyata. 17. Pembelajaran berbasis alam semakin mendapat perhatian. Anak membutuhkan lebih banyak kesempatan terhubung dengan lingkungan, menumbuhkan rasa takjub, hubungan dengan dunia luar, dan penghormatan ekologis. Keterlibatan indrawi merupakan komponen serta jalur pembelajaran. Pendekatan ini menjadi penyeimbang penting bagi pengalaman digital yang semakin dominan. 18. Survei 2023 menemukan 1 dari 6 anggota generasi Z mungkin berpindah dari pekerjaan kerah putih ke kerah biru karena kekhawatiran kecerdasan artifisial. 48% merencanakan pekerjaan kerah putih, 32% kerah biru, dan 20% belum pasti. Di antara calon pekerja kerah putih, 53% mempertimbangkan perpindahan. 19. Perubahan dunia kerja mengangkat kembali pendidikan kejuruan. Masyarakat perlu menilai ulang nilai sekolah kejuruan dan perguruan tinggi. Pekerja terampil, layanan perawatan rumah, pengasuh terpercaya, dan layanan pribadi akan banyak dibutuhkan. Masa depan memerlukan pemikiran kritis, pemecahan masalah satu kali, hubungan antar pribadi,
serta spesialisasi yang lebih lokal dan individual. 20. Pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya menjadi sertifikat pekerjaan, tetapi dikejar demi pembelajaran tingkat tinggi. Pada saat yang sama, pemaksaan jalur akademik dapat mendorong sebagian anak meninggalkan sekolah karena tidak sesuai. Pendidikan kejuruan memberikan jalur praktis serta bermartabat. Kedua jalur perlu dihargai berdasarkan tujuan dan kekuatan masing-masing. 21. Gelar ilmu komputer lama dipromosikan sebagai jalur aman menuju pekerjaan abad ke-21. Pendaftaran STEM meningkat sementara humaniora menyusut. Namun, pada era kecerdasan artifisial generatif, insinyur perangkat lunak justru termasuk pekerja yang memperkirakan dampak terbesar pada mata pencaharian. Sistem digunakan mempercepat tugas rutin seperti mencari kesalahan kode. 22. Kajian menemukan pengembang yang menggunakan GitHub Copilot menyelesaikan tugas pemrograman 56% lebih cepat. Seorang pengajar meminta siswa menggunakan kecerdasan artifisial seperti siswa matematika menggunakan kalkulator. Namun, mereka harus membuka perintah yang diberikan dan menjelaskan alasan. Penilaian bergeser dari menghasilkan kode semata menuju kemampuan menyusun masalah serta mempertanggungjawabkan proses. 23. Pemrogram dengan pemikiran wirausaha dan pola pikir melampaui keterampilan teknis lebih mungkin berkembang serta tetap tidak tergantikan. Mereka memahami kebutuhan bisnis, mengenali peluang inovasi, dan proaktif memecahkan masalah. Ketika sistem dapat menghasilkan kode rutin, nilai manusia berpindah ke penentuan masalah, konteks, keputusan, dan penciptaan peluang. 24. Pada ekonomi industri, orang dewasa menguasai satu pekerjaan hingga pensiun pada usia 55 sampai 65 tahun. Generasi sekarang tidak cenderung bertahan dalam satu profesi. Pembelajaran berkelanjutan dan pelatihan ulang menjadi kenyataan. Harapan hidup lebih panjang dapat memperpanjang masa kerja hingga usia 75 atau 85 tahun, sementara prioritas hidup juga berubah. 25. Karena perubahan teknologi bersifat eksponensial, generasi tidak lagi tepat didefinisikan dalam kelompok usia 12 sampai 15 tahun. Anak yang hanya berjarak beberapa tahun dapat memiliki kerangka ajuan berbeda. Generasi Z memiliki hubungan simbiotik dengan dunia digital. Di belakangnya muncul generasi berikutnya yang belum memiliki nama yang sungguh menjelaskan sifatnya. 26. Generasi yang dimulai sekitar 2010 tidak hanya simbiotik dengan teknologi, tetapi dalam banyak cara melebur dengannya. Gabungan kecerdasan artifisial dan kecerdasan lingkungan memperkuat dunia nyata. Teknologi terintegrasi dalam perilaku alamiah serta kehidupan sehari-hari. Templosion membuat generasi ini mengalami transformasi budaya, ekonomi, politik, dan teknologi yang lebih konstan daripada generasi sebelumnya. 27. Cara anak berinteraksi dengan robot dan perangkat suara mulai membentuk hubungan yang lebih rumit dan emosional. Eksperimen menunjukkan anak dapat mengambil unsur perilaku pendamping robot. Sebagian orang tua mengeluh Alexa melatih anak bersikap kasar karena tidak menuntut kata tolong dan terima kasih serta selalu menanggapi pengulangan. Pertanyaannya adalah apakah hal ini menghambat kemampuan berinteraksi dengan manusia nyata? 28. Pembelajaran generasi baru perlu tetap langsung dan taktil. Ketika semakin banyak mainan mengajarkan pengodean, mainan non-digital dengan pembelajaran kinestetik dapat meningkatkan kreativitas, pemikiran desain, ekspresi pribadi, dan konseptualisasi. Permainan serta realitas virtual akan mengajar lebih banyak, tetapi pengawasan orang tua terhadap teknologi tersebut lebih sulit daripada mempercayai kurikulum sekolah. 29. Bagi anak masa kini, batas antara nyata, digital, dan virtual akan semakin kabur, bahkan menghilang bagi sebagian orang. Sosialisasi lebih ditentukan secara digital.
Biologi semakin terjalin dengan teknologi, demikian pula pengaruh emosi serta keterikatan berbasis sistem. Arus tandingan akan sama kuatnya. Hubungan dengan alam, kesadaran penuh, dan tujuan hidup dapat memperoleh makna baru. 30. Paparan alam dikaitkan dengan perhatian yang lebih baik, stres yang lebih rendah, dan suasana hati yang lebih baik. Dalam generasi yang semakin melebur dengan teknologi, hubungan dengan alam bukan nostalgia, melainkan penyeimbang kognitif serta emosional. Pendidikan masa depan perlu memadukan teknologi, pengalaman langsung, gerak tubuh, lingkungan, dan hubungan manusia. 31. Sebagai penutup, Bab 29 menyampaikan 5 pesan. Sistem pendidikan industri harus bergeser menuju pembelajaran adaptif. Literasi kecerdasan artifisial perlu mengajarkan evaluasi, bukan ketergantungan. Kejuruan, humaniora, teknologi, dan pengalaman langsung harus diseimbangkan. Karir lebih panjang menuntut pelatihan ulang sepanjang hayat. Generasi baru membutuhkan teknologi sekaligus alam, sentuhan, dan hubungan manusia. Pendidikan tidak lagi selesai ketika sekolah berakhir. Pembelajaran menjadi cara manusia terus membentuk dirinya. 32.